together. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Let's declare. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Mercy. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 6 Kendari. Saya kelas 12 ilmu formal. Saya membuat video ini sebagai bentuk ujian praktek saya di sekolah SMA Negeri 6 Kendari. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang hari ini Engkau telah memberkati kami. Hingga saat ini Tuhan, hamba akan menyampaikan, memberitakan sebagian kecil dari firman-Mu. Semoga apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba beritakan, boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Sertai hamba Tuhan, tolong hamba dalam pemberitaan firman-Mu, supaya hamba dapat bisa berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa hamba Tuhan, hanya dalam nama-Mu sudah berdoa. Amin. Baik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu Yosua 1 ayat 3 sampai 9. Di sini saya akan membacakan buat kita semua. Yosua 1 ayat 3 sampai 9, firman Tuhan berkata, "Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan pada gurun dari gunung Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh untuk bertindak dengan saksama sesuai dengan segenap hukum yang diperintahkan Musa, hambaku, kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau jaya dalam setiap langkahmu. Janganlah engkau lupa menuturkan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Baik, dari pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saya mengambil tema teguhkan hatimu, jangan tawar dan jangan takut. Saudara-saudara yang terkasih, Yosua adalah pemimpin muda, pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin perjalanan bangsa yang kudus Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan di situ yang dikatakan seperti yang telah dijanjikan kepada Musa, dijanjikan Tuhan kepada Yosua. Tuhan mengkonfirmasi di ayat 5, seorang pun tidak dapat sabar menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kata kunci di sini seperti di ayat 3 adalah seperti yang kujanjikan kepada Musa. Dan di ayat 5, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Suatu beban berat yang akan dilalui oleh Yosua selama memimpin kurang lebih 2 juta bangsa Israel generasi kedua.
setelah generasi pertama mati di padang gurun karena kedegilan dan tegar tengkuk mereka. Di sini kita lihat di ayat berikutnya lebih dari 3 kali ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negara yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang karena untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 2 kali Tuhan berkata sejauh ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di ayat 9 diingatkan lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai 3 kali Allah mengatakan kepada Yosua, Tuhan tahu hati Yosua. Tuhan tahu ini tidak mudah bagi Yosua untuk meneruskan kebesaran yang Tuhan berikan lewat Musa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu sampai 3 kali. Tuhan tahu Yosua tidak kuat, tidak teguh. Jangan khawatir dan kecut, apalagi Tuhan tahu Yosua mengalami ketakutan juga. Ada kata kunci di ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab surat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikianlah perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, selain Tuhan menguatkan dan meneguhkan, tetapi juga dikatakan di situ, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah siang dan malam. Kata merenungkan itu seperti seekor singa yang sedang mengunyah makanannya pelan-pelan. Singa tidak mungkin menikmati hasil buruannya sambil berlari. Yang terjadi ialah singa perlu duduk tenang dan makan. Demikianlah juga Yosua di tengah kesibukannya mengatur lebih dari 2 juta bangsa Israel. Memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan tentu sangat susah untuk duduk tenang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Duduk tenang, tidak terburu-buru, tidak menunggu, sebentar lagi jam 7 pagi, saya siap untuk melakukan kegiatan saya. Tidak terburu-buru, dan itu yang diminta Tuhan untuk Yosua dan juga kepada kita semua. Dan apa buah yang ditunjukkan oleh Yosua karena ketaatan merenungkan firman Allah siang dan malam? Kita lihat janji Tuhan di ayat 5, aku menyertai Musa, demikian juga aku menyertai engkau. Kita lihat Yosua pasal 3, ketika aku menyeberangi sungai Yordan, dikatakan di situ, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Tuhan langsung menggenapi janjinya yang dikatakan dalam Yosua 1 ayat 5. Segera di pasal 1, aku akan membesarkan namamu sehingga mereka tahu, orang-orang Israel tahu bahwa Yosua disertai Tuhan dan diperintah Tuhan itu satu. Renungkanlah perkataan itu siang dan malam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya berbicara kepada saudara-saudara semua dimanapun kalian berada. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan telah memilih Anda,
Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Anda. Tuhan tahu kita takut. Tuhan tahu kita cemas. Tuhan tahu kita kecut dan mungkin banyak rasa ketakutan, insecure dalam kehidupan ini. Apakah kita mampu melakukannya? Hanya satu rahasia yang Tuhan berikan, yaitu perkatakan dan renungkanlah firman Tuhan ini dan janjinya akan menyertai engkau. Saudara-saudara yang kekasih, ketika Yosua dengan sungguh-sungguh memperkatakan, merenungkan dan menanti melakukannya, dia juga mendapat yang disebut dengan legasi. Dia mendapat warisan dari apa yang sudah dilakukan Musa. Kita lihat di Yosua 2, ketika mata-mata yang diutus melihat kota Yeriko, melihat kota Yeriko di sana, kita melihat Rahab berkata di situ pada Yosua 2 ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang raja Amori yang diseberangi sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Saudara-saudara, Yosua menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh pendahulunya sudah membuat musuh tawar hati. Kita sebagai pemimpin, baik muda maupun tua, tapi saya berbicara spesifik kepada generasi muda. Jangan lupakan apa yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Mereka mengajarkan melakukan fondasi yang baik, dan kita meneruskan dengan kekuatan Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita boleh memperkaya diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, dengan belajar berbagai filsafat. Jangan lupa yang utama adalah kebenaran firman Tuhan yang hidup. Ia akan memberikan kekuatan, dan kita tahu sekali lagi di pasal 2 ayat 10, apa yang dibuat Musa di Laut Teberau sangat berdampak besar kepada Yosua ketika dia hendak menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus, di tengah kesibukan kita, di tengah banyaknya pergumulan, apa yang akan terjadi di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan mendatang, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh cemas. Dikatakan berkali-kali di situ, Tuhan tahu Yosua terkadang tidak kuat, terkadang tidak teguh, bahkan mungkin groans. Yesus dalam Matius 24 ayat 6 ketika berbicara tentang akhir zaman, ia berkata, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Kamu akan mendengar peperangan dan kabar-kabar tentang perang. Yesus berkata, camkanlah supaya kamu tidak takut dan gelisah. Kenapa camkanlah? Karena kita cenderung takut dan gelisah, tetapi karena kita tahu bahwa semua ini harus terjadi. Isu-isu perang, bahkan apapun yang kita hadapi di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang, kita harus merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kondisi pikiran kita tidak dipenuhi dengan berita-berita yang tidak benar. Kembalilah kepada kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran dan ketidakpastian.
Yosua melakukannya, dan ketika Yosua sudah berhasil mengalahkan bangsa-bangsa Kanaan, terutama, dan Yosua juga pernah mengalami saat-saat susah di mana akan mencuri benda-benda yang akan dikuduskan di kota Yeriko. Dia terjerembab di tanah, tetapi Tuhan mengangkat dia kembali. Masa-masa susah tetapi akan datang sebagai orang pemimpin, tetapi jangan tawar hati. Tuhan sudah mengatakan sebelumnya, dan sekali lagi setelah berhasil mengalahkan seluruh orang Kanaan. Kita lihat Yosua 11 ayat 15. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikan dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yosua persis melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dalam sepanjang kitab Pentateuch, dari mulai kitab Keluaran, Bilangan, dan Ulangan. Yosua melakukan sama persis, dan ia merenungkannya siang dan malam. Ayat 23, demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negara itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amalan negeri itu berhenti dari perang. Dari renungan khotbah yang saya bawakan pada hari ini, yaitu saya ingin menyampaikan khususnya bagi anak-anak muda yang mungkin sedang dalam pergumulan menghadapi masa depan atau cita-cita. Mungkin ada yang sedang takut tidak bisa jadi apa-apa di kemudian hari, atau ada yang sedang bimbang tentang bagaimana ia dapat meraih cita-citanya. Saudara-saudara semua, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan melihat setiap anak-anak yang sedang berjuang untuk meraih masa depannya. Kita tidak bisa meraih apa yang kita inginkan tanpa campur tangan Tuhan. Sekuat apapun dan seberusaha apapun kita melakukan segala cara untuk meraih cita-cita, jika tidak melibatkan Tuhan, kita tidak akan bisa meraih cita-cita tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, ingat, di balik kesibukan, kekhawatiran, dan tekanan, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mengasihi kita dan yang membenci kita. Kita tidak bisa berharap semua orang akan menyukai kita dalam hal apapun, terutama pelayanan. Tetapi ingat, luangkan waktu untuk hati-hati dan lakukan semua kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih untuk waktunya yang sudah kalian luangkan mendengarkan khotbah pada hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai hamba sehingga hamba dapat menyampaikan sebagian kecil dari firman-Mu. Semoga Tuhan apa yang hamba sampaikan boleh menjadi contoh atau menjadi berkat bagi banyak orang, terutama anak-anak muda di luar sana Tuhan, yang sedang takut atau sedang ragu. Mereka melihat Tuhan, mereka tahu, mereka mendengarkan bahwa Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus menyertai setiap anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dalam kesusahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa hamba, dalam nama-Mu hamba sudah berdoa. Amin. Terima kasih semuanya. Shalom. Bye-bye.